Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Bagaimana kabar sahabat-sahabatku? Semoga kalian semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah. Alhamdulillah, pada kali ini kita sudah masuk di bulan Ramadan pada tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kenikmatan berupa sehat sehingga kita bisa menjalankan puasa pada bulan ini. Untuk pembahasan kali ini, perkenalkan dulu, saya Bagus Siddiq Pamungkas. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan puasa. Seperti yang kita ketahui bahwa dalil dari puasa adalah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Seperti kita ketahui bahwasanya pada ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan dilakukannya puasa adalah untuk bertakwa. Surat Al-Baqarah tersebut telah dijelaskan bahwasanya tujuan untuk dilaksanakannya puasa adalah semata-mata untuk bertakwa. Sedangkan kita sendiri bisa mengetahui bahwa arti takwa secara bahasa adalah berasal dari fi'il madhi, yaitu waqayaqi wiqayatan, yang artinya melindungi. Dalam artian istilah, takwa berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dari sini kita tahu bahwasanya tujuan untuk berpuasa pada bulan Ramadan bukan lain dan bukan apa-apa, yaitu adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut menjelaskan bahwasanya tujuan dilaksanakannya puasa adalah untuk bertakwa. Sahabat, seperti yang kita ketahui bahwa pesan Rasulullah dulu adalah jihad yang paling berat adalah jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kita sendiri, menurut Imam Al-Ghazali, nafsu ada dibagi dua, yaitu yang pertama adalah nafsu mahmudah. Nafsu mahmudah itu kecenderungannya untuk berbuat kebaikan. Jadi apabila kita berbuat baik, berbuat amal soleh, kok semangat, itu yang mendorong adalah nafsu mahmudah. Sedangkan yang kedua adalah nafsu sayyi'ah. Nafsu sayyi'ah itu mendorong kita untuk selalu berbuat jahat dan kufur kepada Allah. Sedangkan menurut istilah ulama tasawuf, nafsu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah latifatun natiqah. Latifatun natiqah tepatnya berada di kening. Nah, ini latifatun natiqah. Nah, ini pusat-pusat nafsu latifatun natiqah, yaitu nafsu yang berupa pelit, serakah, iri, pemarah, bodoh. Ketika di sini kita gunakan untuk berzikir, kita gempur dengan puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, kita gunakan untuk sujud kepada Allah dengan sholat tarawih, dengan sholat witir, sholat tahajud, kita maksimalkan bulan puasa ini, maka latifatun natiqah di sini, nafsu-nafsu yang jelek akan diganti oleh Allah dengan nafsu-nafsu yang baik berupa kecerdasan, kepemimpinan, kebijaksanaan. Kemudian yang kedua ada nafsu atau latifatun sir, tepatnya di dada sebelah kiri. Nah, ini namanya latifatun sir, warnanya putih. Ini wilayahnya Nabi Musa. Nafsu yang berada di sini adalah sifat dolim, sifat aniaya, pemarah dan pendendam.
ketika kita gembur dengan puasa Ramadan semaksimal mungkin, kita tahan amarah, kita maksimalkan puasa, kita selalu berzikir, kita selalu membaca Al-Quran, insya Allah untuk latifatul natikoh yang berada di dada sebelah kiri akan diganti dengan sifat-sifat Allah berupa kasih sayang, yaitu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka pasti di sini orang yang kuat nafsunya di sini atau latifatul sirri di sini pasti orangnya penyayang. Kemudian yang ketiga ada latifatul qalbi, tepatnya berada di bawah latifatul sirri. Nah, di sebelah kiri warnanya berwarna hitam. Jadi spektrum warnanya, setiap nafsu punya spektrum warna sendiri-sendiri. Untuk latifatun qalbi berada di sebelah kiri, warnanya hitam. Di sini adalah wilayah nafsu Nabi Adam. Nah, nafsu yang di sini latifatun qalbi adalah nafsu-nafsu yang kecenderungannya untuk berperilaku kufur, musyrik, tahayul dan lain sebagainya. Ketika kita gembur, kita maksimalkan dengan zikir, kita maksimalkan dengan puasa Ramadan, kita gunakan untuk zikir, insya Allah nafsu latifatul qalbi yang berada di sebelah kiri di bawah sini akan diganti oleh Allah dengan sifat-sifat iman, Islam dan ihsan. Kemudian yang keempat ada namanya latifatul khafi, tepatnya berada di dada sebelah kanan. Nah, ini latifatul khafi. Spektrum warnanya berwarna kuning. Ini wilayahnya Nabi Isa. Dan nafsu yang melingkar di latifatul khafi di sini adalah takabur, ujub, riya dan sum'ah. Ketika kita gembur dengan puasa Ramadan, dengan zikir, dengan qiyamul lail, insya Allah di sini pasti akan diganti oleh Allah dengan nafsu-nafsu yang baik, yaitu berupa ikhlas dan khusyuk. Kemudian yang kelima ada namanya latifatul ruh, yaitu tepatnya di bawah latifatul khafi, di dada sebelah kanan bawah. Nah, ini namanya latifatul ruh. Di sini berwarna merah, spektrum warnanya berwarna merah. Nah, di sini wilayahnya Nabi Ibrahim. Di sini adalah pusatnya syahwat. Jadi, sahabat, untuk syahwat seperti hayawan, pusatnya berada di sini. Nah, ketika kita gempur dengan puasa Ramadan yang baik, sungguh-sungguh menjalankan amal ibadah yang baik, sholat sunnah tarawih kita maksimalkan, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran kita maksimalkan, dengan zikir, qiyamul lail, insya Allah untuk latifatul ruh yang berada di sini pasti akan diganti oleh Allah dengan sifat tawaduk. Kemudian ada yang namanya latifatul akhfa. Nah, ini tempatnya berada di tengah, di ulu hati, ya, di ulu hati di tengah sini. Ini spektrum warnanya berwarna hijau. Spektrum warnanya berwarna hijau. Di sini adalah wilayahnya Nabi Muhammad. Nah, di sini adalah tempatnya iman, yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Nah, tempatnya adalah di sini. Nah, ketika di sini kita gembur pasti akan bertambah sifat syukur dan sabar kita. Nah, makanya untuk bulan puasa pada hakikatnya adalah menahan hawa nafsu. Padahal pada hakikatnya nafsu sendiri itu sangat liar, sangat liar. Karena apa? Pada sejarahnya saat dulu, ketika nafsu pertama kali diciptakan oleh Allah, nafsu ketika ditanya oleh Allah, man huwa, man ana, siapa kamu dan siapa aku? Bagaimana jawaban nafsu? Aku ya aku, engkau ya Allah. Akhirnya disiksa oleh Allah, dibakar di api neraka selama 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun. Kemudian setelah 1000 tahun ditanya kembali oleh Allah, man ana man anta, man ana man anta. Jadi siapa ana, siapa kamu?
Jawaban nafsu masih sama. Ana wa ana, anta wa anta. Saya ya saya, Anda ya Anda. Kemudian dibakar oleh Allah lagi selama 1000 tahun lagi. Sampai panas luar biasa. Kita semua tahu bahwa panasnya api neraka adalah 70.000 kali lipat panasnya api di dunia. Padahal nafsu pertama kali diciptakan itu selalu ingkar. Pasti karakter nafsu itu selalu ingkar. Setelah 1000 tahun dibakar oleh Allah, ditanya kembali, "Hei nafsu, man ana wa man anta?" Siapa saya dan siapa kamu? Jawaban nafsu adalah tetap sama. Ana wa ana, anta wa anta. Saya ya saya, Anda ya Anda. Kemudian dihajar, dididik oleh Allah, tidak dikasih makan. Jadi pendidikan nafsu itu disiksa oleh Allah, tidak dikasih makan. Akhirnya ketika tidak dikasih makan oleh Allah, kemudian selama 1000 tahun ditanya oleh Allah, "Hei nafsu, man ana, man anta?" Siapa saya dan siapa kamu? Ana wa anta Rabbi. Baru kemudian nafsu bisa menjelaskan, saya adalah saya, ciptaan Anda, dan Anda adalah Tuhanku ya Allah. Ternyata dari cerita tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwasanya cara mendidik nafsu adalah dengan cara puasa. Paling hebat, paling jitu untuk mendidik nafsu adalah puasa. Kalau digembleng dengan hal apapun pasti sulit, karena karakter nafsu sendiri dibakar oleh api neraka tidak mempan. Tapi ketika tidak dikasih makan alias puasa, nafsu langsung lemas. Nah, jadi cara mendidik nafsu adalah dengan cara berpuasa. Jadi kemudian ketika kita sudah berpuasa, hikmah yang kita dapatkan adalah semua nafsu-nafsu kita akan dididik oleh Allah. Nafsu yang pemarah menjadi penyayang, nafsu yang bodoh menjadi cerdas, nafsu yang aniaya, yang tahayul akan diganti iman, Islam, dan keyakinan. Nafsu yang syahwat akan diganti oleh sifat tawadhu. Semoga pada bulan puasa kali ini kita selalu diberikan kenikmatan oleh Allah, kita selalu diberikan tambahan ilmu oleh Allah, dan kita semoga diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa menambah ilmu yang bisa kita pahami, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.